Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih istiqomah untuk melakukan kajian sambil santai, sambil nyemil, sambil ngopi, tapi kopinya belum ada. Kayaknya tukang masaknya nggak datang kayaknya ya. Tapi udah jadi ya itu. Udah jadi, bagian jadi. Udah jadi belum? Nah, kalau udah bagian ya. Ikut nerlazat. Iya, biar sambil ngopi ya. Ya. Tema kali ini adalah seabrek problematika kehidupan manusia. Jadi kalau pada pertemuan pertama kita membahas tentang problematika yang kita hadapi, ya, secara individu. Nah, sekarang bagaimana problem itu yang kita hadapi bukan secara individu, ya, tetapi secara kita sebagai masyarakat. Apakah ada problematika juga? Itu yang akan kita bahas. Secara faktual, umat Islam saat ini tengah menghadapi banyak sekali masalah. Umat Islam saat ini menghadapi banyak masalah. Ini kira-kira pernyataan yang benar atau yang salah? Betul ya? Kemiskinan. Umat Islam banyak yang miskin ini. Ya. Kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan sains teknologi, kriminalitas, pornografi, pemurtadan, penindasan, kezaliman, perpecahan, penjajahan dan sebagainya. Problematika yang banyak ini yang kita hadapi saat ini akhirnya apa? Membuat sekelompok kaum muslimin berjuang untuk menyelesaikan, untuk berusaha menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh kaum muslimin ini. Ya, contoh, kemiskinan. Soalnya kayaknya ini ya, dengung ya, enggak. Kemiskinan, ya. Jadi banyak sekali umat Islam sekarang yang mengalami kemiskinan. Karena kemiskinan itulah ada beberapa kelompok masyarakat yang berjuang untuk mengembalikan, menegakkan Islam, berjuang untuk membangkitkan Islam dengan jalan apa? Dengan jalan ekonomi. Karena adanya kemiskinan. Dulu saya masih ingat kalau nggak salah itu ada kelompok umat Islam lah dari Malaysia atau dari mana itu yang membuat fokus ke ekonomi. Kemudian kebodohan. Nah, karena kebodohan itu juga maka ada sebagian kaum muslimin yang berusaha untuk bangkit agar umat Islam tidak bodoh. Dengan jalan apa? Dengan jalan pendidikan. Sehingga banyak sekali sekolah-sekolah Islam yang berdiri. Ketertinggalan sains dan teknologi. Ini terkait juga dengan masalah pendidikan. Kriminalitas, nah, karena terjadi kriminalitas, pornografi, ya, kezaliman, itu maka ada sekelompok kaum muslimin yang berusaha untuk bangkit dengan apa? Dengan memperbaiki akhlak. Ada masalah berikutnya yaitu pemurtadan. Maka ada sebagian kaum muslimin yang berusaha bangkit melalui jalan apa? Akidah.
perpecahan, penjajahan dan sebagainya. Nah, itu nanti beberapa terkategori itu. Ya. Nah, ini gambaran secara umum. Karena gambaran secara umum problematika kehidupan manusia itu seperti itu, maka memunculkan tindakan dari umat Islam untuk mengatasi semua hal seperti ini. Pertanyaannya adalah, nah ini contohnya ini ya, ini sebagai salah satu contohnya. Kemiskinan, ini di Indonesia ini. Di Jawa itu memiliki, di Pulau Jawa maksudnya, itu memiliki 13,85 juta orang penduduk miskin pada Maret 2022. 13,85 juta orang sing miskin. Cuman miskinnya itu Pak, standarnya itu $2 penghasilannya per hari. $2 itu berapa Pak? Berapa? 30.000 sehari. Jadi kalau sebulan berapa? 900.000 ya, nggak sampai 1 juta. Nah, itu terjadi kemiskinan. Kriminalitas, tren kejahatan secara kuantitas 3 Januari 2002 juga mengalami kenaikan sebanyak 549 kasus atau 195% jika dibandingkan hari sebelumnya. Jadi pada setiap tahun baru Pak, itu kriminalitas itu naik, ya, naik sampai 195% dan 549 kasus. Kebodohan dan ketertinggalan teknologi, sains teknologi. Ada 75.303 orang anak yang putus sekolah pada 2021. 75.000 ya, yang putus sekolah. Ini belum yang nggak sekolah ya, yang nggak terdeteksi nggak sekolah. Ini kan putus sekolah ya. Ya, kerusakan akidah juga begitu banyak sekali. Nah, pertanyaannya adalah begini. Bagaimana menyelesaikannya? Ya, itu harus didiagnosis dulu apa persoalan utamanya. Jadi maksudnya itu begini, umat Islam itu kan ada ya kemiskinannya, kebodohan, ya apalagi tadi pemurtadan, penjajahan, perpecahan, banyak sekali lah permasalahannya ini. Nah, kalau misalkan kita ditanya dari mana dulu kita menyelesaikannya biar umat Islam ini bisa bangkit, itu dari mana dulu untuk menyelesaikannya? Kan wakil itu persoalannya tadi itu. Ada persoalan kemiskinan, kebodohan, pengangguran, perpecahan, pemurtadan dan segala macamnya. Nah, pertanyaannya itu menyelesaikannya itu dari mana dulu? Nah, makanya harus didiagnosis terlebih dahulu. Saya punya pengalaman Pak, punya pengalaman dalam hidup ya. Saya sendiri dan juga istri saya sendiri. Ini terkait dengan sebuah ibarat orang sakit gitu ya. Jadi kalau kan gini ya, problem itu pasti ada akar masalahnya, setuju nggak? Ya. Akar masalah. Jadi ini problem yang sesungguhnya bisa jadi problem cabang. Nah, kita harus bisa mendefinisikan mana problem cabang, mana problem akar. Nah, itu. Biar apa? Biar kalau orang sakit itu tuntas gitu. Kalau orang punya masalah, solusinya itu dapat langsung selesai. Nah, itu pengennya. Jadi adakah sebuah cara di mana ketika kita ini punya masalah ya, dengan satu hal yang bisa kita kerjakan semuanya bisa selesai. Saya pernah punya sakit, dikasih obat ambeien berkali-kali itu nggak sembuh-sembuh.
kasih obat ambeien berkali-kali nggak sembuh. Jadi sakit, ini pantatnya sakit, dipakai kemana-mana sakit. Suruh kasih obat ini sambil minum semua, nggak ada yang sembuh. Ada 1 bulanan masalah. Akhirnya saya datang ke dokter. Begitu saya datang ke dokter, apa kata dokter? Ini bukan ambeien Pak, ini bisul. Dipencet langsung sakit kan? Enggak dok. Kalau yang ini, waduh, sakit tuh. Nah, kasih resep dokter, kasih obat, seminggu minum obat selesai. Yang lebih ekstrim lagi itu istri saya. Pertama, istri saya itu sakit panas badannya, panas. Kira-kira kalau panas dikasih obat apa? Paracetamol. Saya kasih Pak paracetamol. Alhamdulillah Pak, panasnya turun, reda. Tapi setelah itu sakit kepala. Kalau sakit kepala obatnya apa Pak? Sakit. Panadol. Sakit. Ada Panadol, ada apa lagi? Sakit. Benar bisa kalau sakit. Sakit kepala bisa juga. Paramek. Waktu itu saya kasih Panadol kalau nggak salah waktu itu. Saya kasih Panadol, minum Panadol. Diminum. Alhamdulillah. Sakit kepalanya selesai. Ganti lagi. Setelah itu sakit perut Pak. Kira-kira kalau sakit perut dikasih obat apa? Roma. Kasih Roma Pak. Begitu saya kasih Roma, ternyata badannya panas lagi. Loh, kembali ke siklus awal. Badan panas, kasih Panadol, sakit kepala, kasih Paramek atau Panadol lagi, habis itu sakit perut, balik lagi ke panas lagi. Wah, gak bener ini. Karena gak bener, akhirnya apa? Akhirnya saya bawa ke dokter. Begitu saya bawa ke dokter Pak, didiagnosis oleh dokter. Apa kata dokter? Kata dokter, Pak, istrinya Bapak sakit radang usus. Karena radang usus perutnya sakit. Karena radang badannya panas. Karena badan panas kepala pusing kan gitu. Tapi akar masalahnya itu adalah radang usus. Coba kita nggak tahu kalau itu radang usus itu dikasih obat apa muter berapa kali ya nggak sembuh. Nah salah Pak, kita ini umat Islam masalah itu pakai Pak. Bukan hanya sakit kepala, bukan hanya panas, bukan hanya sakit perut, bukan hanya demam pilek, bukan hanya gelinu, bukan hanya jantung, bukan hanya apalagi stroke, asam urat, bukan itu aja Pak. Kronis penyakitnya dan banyak sekali. Umat Islam itu begitu. Banyak. Kok bisa begitu Ustaz? Nah itu yang sedang kita cari deh itu. Secara ekonomi kita ini ribawi dan segala macamnya, miskin, penghasilan kecil, karena saking kecilnya penghasilan, nggak punya penghasilan. Ada beberapa teman-teman saudara-saudara kita itu yang karena bujukan Indomie akhirnya tidak. Ada yang dikasih sekolah gratis akhirnya pindah sekolah, macam-macam. Selain ekonomi juga ada problem terkait dengan tadi kebodohan, sains dan teknologi, perpecahan, terus macam-macam seabad lah. Akhirnya tadi ada sebagian orang yang ingin mencari jalan keluar. Apakah dengan membangun sekolah untuk mengatasi kebodohan, ketertinggalan sains dan teknologi, biar pintar bangun sekolah Islam? Ternyata sekolah Islam mahal Pak. Mahal apa murah Pak? Mahal ya. Jadi ada sekolah-sekolah yang berbasis Islam,
itu bukannya menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Apa masalahnya? Mahal Pak, biayanya mahal. Ya. Itu sekolah Pak, kalau kita cari-cari itu ya, sekolah SMP uang masuknya itu bisa 40 juta, 50 juta gitu Pak. Sekolah Islam Pak. SPP-nya itu bisa 4 juta, 5 juta Pak SPP-nya per bulan. Terus pertanyaannya, Bapak gajinya piro nek berjalan? Tapi bagus Ustaz. Oh benar bagus. Bagus buat yang mampu kan begitu. Yang nggak mampu ya nggak bagus. Nah ini kan repot maksudnya. Membuat sentra-sentra bisnis biar ekonomi naik, kita buat sentra bisnis. Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia, ya, pengusaha Muslim, tapi terjerat dengan riba, nggak bisa keluar, keok, kalah semua. Jadi kalau saya cerita tentang bank Pak, bank itu jantungnya ekonomi Pak. Terlebih bukan ekonomi Islam, jantungnya ekonomi kapitalis. Kenapa? Karena keluar dan masuknya uang itu melalui perbankan. Jadi itu jantungnya. Ibarat tubuh kita, jantung itu kan pemompa darah. Apa itu Pak pemompa darah? Masuk dan keluarnya darah itu dari jantung. Makanya begitu jantungnya mandek Pak, mati kabeh kan gitu. Mati, karena darahnya nggak bisa berputar. Nah bank itu begitu Pak. Nah, ini sedikit nyinggung soal bank aja, sedikit. Nah sekarang begini pertanyaannya, kalau bank ini kan jantungnya ekonomi ya. Karena apa? Keluar masuknya uang itu melalui perbankan ya, di seluruh masyarakat ini. Kok bisa begitu Ustaz? Ya saya tanya, orang nabung uangnya masuk mana? Orang nabung uangnya lewat masuk ke bank. Sekarang saya tanya, yang nabung itu orang kaya, orang miskin atau semua orang? Semua orang. Oke ya, masuk nih. Semua orang, termasuk kita. Semua gaji-gaji dimasukkan ke bank semuanya. Nah sekarang saya tanya, pada saat uang ini masuk, berarti kan harus ada jalan keluarnya kan? Namanya masuk dan keluar kan begitu ya, untuk memompa roda ekonomi. Nah sekarang saya tanya, keluarnya duit itu ke orang kaya, orang miskin atau ke semua orang? Kaya, miskin atau semua orang? Semua. Kalau semua, saya minta tolong ditunjukkan buktinya apa kalau semua. Saya nabung, saya ambil bisa. Loh ya bisa kalau begitu caranya. Tapi kan duit sampai sih orang nenggono. Betul ya? Tertentu. Sekarang saya tanya, kalau misalkan nabung 1 juta, tapi jupuk 5 juta iso ora? Enggak bisa. Bisa. Ora iso. Tapi wong sugih iso. Orang kaya itu bisa. Serius, tabungannya di bank paling 10 juta, 15 juta, tapi dia bisa dapat kredit 1 miliar. Ya kan kredit kan pencairan Pak, kan begitu. Betul nggak? Sekarang sampai tak tanya, sampai punya tabungan 10 juta, terus kredit 1 miliar iso ora? Bisa ora? Ya gak bisa. Bisa diatur. Loh, kenapa kok gak bisa Ustaz? Gini, ini kan mau kredit, itu kan harus ada persyaratannya, betul nggak? 1 jaminan, oke? Yang kedua kemampuan bayar. Ketiga karakteristiknya, kalau di istilah ekonomi itu ada namanya 5C lah ya. Capital, collateral, capacity, karakter, siji nopo lupa ya. Pokoknya ada 5 lah. Itu kriteria bank dalam mencairkan sesuatu. Jaminan kedua, dibuat modal usaha. Modal usaha minimal usahanya sudah bisa
maka bisnisnya juga sudah ratusan juta, betul nggak? Artinya apa? Orang yang bisnisnya mau 1.000, 200.000, 300.000 bisa cair miliaran? Nggak bisa. Berarti begini, untuk mencairkan uang yang 10 miliar atau 1 miliar butuh bisnis yang sifatnya miliaran, setuju nggak? Nah, bisnisnya miliaran kan orang sugih bisa nggak? Pertanyaannya, orang melarat gak iso miliaran ya? Dari situlah nabung itu semua orang bisa, tapi cairan itu nggak semua orang bisa. Kira-kira sehat apa enggak? Sehat apa enggak? Sampai itu duit jantung, itu punya jantung, iso pompa darah sebelah kiri, tapi sebelah kanan raiso. Kira-kira berapa? Stroke Pak, setengahnya nih Pak. Makanya sistem kapitalis dengan jantungnya bank itu membuat perekonomian pasti stroke. Pasti. Karena logikanya begitu. Ya. Makanya kesenjangan ekonomi dalam sistem kapitalis itu terus naik terus. Karena seperti itu modelnya. Duit uang miskin semuanya juga tersedot, tapi saat disalurkan hanya kepada orang-orang yang kaya. Jadi tidak bisa. Punya problem kita di ekonomi, di penguatan akidah juga begitu. Ya, banyak teman-teman yang berjuang bagaimana membenahi akidah untuk menyelesaikan problema akidah. Memperkuat penegakan hukum, kasus kriminalitas dan segala macamnya, untuk menurunkan kriminalitas, memperkuat penegak hukum. Pertanyaannya, apakah semua ini solusi yang apa istilahnya ya, yang dari akarnya? Apakah ini sudah solusi yang ke akar-akarnya sehingga tidak akan timbul masalah lagi? Pertanyaannya seperti itu. Jadi adakah sebuah cara agar semua masalah tersebut terselesaikan secara tuntas? Adakah sebuah cara yang akan kita bangun bersama agar semua masalah kita itu selesai? Ono apa ora? Kira-kira apa yo? Hari ini baru minum kopi malam ini. Makanya apa begini? Tak, apa solusinya kita? Agar semua masalah kita ini selesai, apa solusinya? Ya kita lihat ya. Solusinya adalah persoalan utama umat atau qadiyah masiriyah adalah tidak adanya kehidupan Islam di mana di dalamnya diterapkan syariat. Kok nyambung ini kan? Gini loh, Pak. Karena tidak diterapkannya Islam dalam kehidupan kita, maka muncullah problem kemiskinan. Maka muncullah problem akidah, kriminalitas, ketertinggalan sains dan teknologi, penjajahan, penodaan, perpecahan dan segala macamnya itu terjadi seabrek itu begitu. Kenapa? Karena tidak diterapkannya Islam dalam kehidupan. Duh, kok ngono ta? Apa sambungannya ta? Memang kalau Islam diterapkan dalam kehidupan, semua masalah itu tidak akan terjadi. Pasti. Pertanyaan kedua kan? Loh, tapi kalau diterapkan, kok masih ada kan kejadian-kejadian atau kemiskinan mungkin atau perpecahan yang terjadi di zaman penerapan syariat Islam? Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi ini ada sebagai qadiyah masiriyah, persoalan utama umat.
Jadi karena tidak diterapkannya syariat Islam, itu permasalahan utamanya itu. Akhlak. Wah, sekarang orang nggak punya akhlak. Banyak kriminal itu sekarang nggak punya akhlak. Anak muda juga nggak punya akhlak dan segala macamnya. Saya pernah diskusi sama teman-teman. Ada sebagian kaum muslimin yang karena terjadinya kerusakan akhlak, akhirnya apa? Akhirnya muncullah dakwah terkait dengan akhlak. Ya, banyak keluar kitab soal akhlak. Pertanyaannya begini, apakah pembahasan akhlak itu ada sejak zaman Rasulullah dengan para sahabat? Ternyata Pak, pembahasan akhlak di zaman ulama-ulama dulu, di zaman Islam itu tidak ada pembahasan tentang akhlak. Loh, kok iso tak? Masa gak dibahas? Di zamannya ulama-ulama zaman dulu gak dibahas? Enggak. Loh kok gak dibahas? Kenapa? Apakah akhlak itu sesuatu yang baru muncul pada zaman sekarang? Di zaman dulu juga ada akhlak. Loh, tapi kok gak dibahas, Ustaz? Iya. Jadi bingung apa Ustaz? Maksudnya piye? Ada akhlak gak dibahas, sekarang dibahas. Masa ulama zaman dulu gak bahas akhlak kan? Oh tidak. Loh sih dibahas apa? Jadi akhlak itu adalah akibat, produk dari apa? Dari sebab yang namanya syariat. Maksudnya apa kan? Nek kita semua itu menjalankan syariat Islam, itu pasti akhlaknya apik. Contoh, saya tidak berbohong. Saya tidak berbohong itu bukan pembahasan bahwa saya pengen tidak berbohong, bukan. Tapi karena apa? Karena Allah menyuruh kita untuk berbuat baik, untuk tidak berbohong. Apa itu? Kita menjalankan syariat Islam. Karena kita menjalankan syariat Islam untuk tidak berbohong, maka akhlak kita jadi baik. Sampai kaji itu akhirnya kan. Berbohong tidak boleh. Marah tidak boleh. Kenapa? Karena akhlaknya harus baik. Ini harus disandarkan kepada syariat Islam. Kalau tidak disandarkan kepada syariat Islam, ini yang akan jadi perkara. Apa itu jadi perkara? Perkaranya begini ya. Contoh misal, ketika kita, ini ada apa ini? Kok pada kayaknya ada gak fokus apa ini? Ada tamu nggak? Sponsor. Oh sponsor. Contoh, berbohong itu boleh atau tidak? Hah? Boleh. Marah boleh atau tidak? Boleh. Sekarang tanya, kenapa berbohong itu boleh? Contoh, ada teman kita yang sedang bertengkar, boleh nggak kita berbohong untuk mendamaikan mereka? Boleh. Jadi berbohong itu bukan semata-mata saya tidak berbohong, tapi dalam rangka menjalankan syariat Islam. Menurut? Kenapa? Karena pada saat yang lain syariat menuntut kita untuk berbohong, kita juga menjalankan berbohong itu. Dalam hal apa? Satu, perang. Coba kalau sama nggak boleh berbohong, karena sama ini pasukan ini bagus akhlaknya. Begitu perang nggak berbohong. Mana pemimpinmu? Oh di situ dia. Kamu percaya ada di situ. Saya mau menangkap dia, tahu tangkap aja itu ada di situ orangnya. Jujur. Pertanyaannya, kan justru nggak boleh jujur, harus bohong.
Jadi boleh, jadi bohong atau tidak bohong itu bukan karena akhlaknya, tapi karena menjalankan syariatnya gitu loh. Menjalankan aturannya Allah itu di situ posisinya. Sama kayak marah. Umat Islam gak boleh marah-marah. Jagalah hati, gak boleh marah. Nah, sekarang saya tanya, kalau Rasulullah dihina boleh marah apa enggak? Kalau Al-Quran dilecehkan boleh marah enggak? Boleh. Justru kalau sama enggak boleh marah ketika Al-Quran itu dilecehkan, ketika Rasulullah itu dilecehkan terus kita enggak marah, itu kekeliruan saudara-saudara. Jadi kita marah atau tidak marah itu bukan soal akhlaknya, tapi soal menjalankan syariatnya. Jalankan syariat. Sama kayak kita ini katanya suruh sabar, tapi sabarnya kebablasan. Sabar. Umat Islam dijajah, sabar. Kaum muslimin yang ada di negara lain diperkosa, sabar. Ditindas, sabar. Dilecehkan, sabar. Itu bukan sabar ya kalau guys. Modal yang bener. Makanya dikembalikan lagi ke posisi bagaimana syariat Islam itu mengatur. Jadi bohong boleh ketika memang syariat Islam menyuruh kita untuk berbohong. Enggak berbohong boleh ketika syariat Islam mengatur kita untuk tidak berbohong atau harus jujur, gitu. Jadi yang dikendalikan itu syariat Islamnya, bukan soal akhlaknya. Ketika kita menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar, pasti akhlak kita akan baik. Itu jelas sudah. Jadi akhlak itu produk, bukan sebab. Ya. Karena sebab itu diterapkannya Islam tadi. Sama kayak ini. Berbagai macam persoalan itu adalah akibat dari sebab apa? Sebab ketika Islam tidak diterapkan. Nah, begitu. Ya. Dalilnya apa tak? Nah, dalilnya Allah SWT berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Ayo dibaca bareng-bareng. Ya. Siap untuk dibaca bareng-bareng? Dari a'udzubillah dulu ya. Baru Arabnya langsung lanjut terjemahannya. Siap baca bareng-bareng? Ya, 1, 2, 3, go. Disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, karena mereka kembali ke jalannya. Doharul fasad, telah nampak kerusakan. Fasad itu kerusakan. Fasad itu rusak. Rusaknya ternyata fil barri wal bahri, baik di darat maupun di laut. Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, aydin nas, tangannya manusia. Jadi kalau dari ayat ini berbagai macam kefasadan. Ya, fasad itu ya kerusakan, baik ekonomi, kemiskinan, akhlak dan segala macamnya tadi itu, ya.
itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ya. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi kerusakan yang terjadi saat ini karena tangan kita, gitu ya, karena tangannya manusia dan kita itu memang diberikan itu agar merasakannya. Ya. Sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kita harus kembali ke jalan yang benar. Di dalam Quran tafsir Ibnu Katsir, Abu Ali yang mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah di bumi, berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi. Karena terpeliharanya kelestarian bumi dan langit adalah dengan ketaatan. Karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang bunyinya, sesungguhnya suatu hukuman hak yang ditegakkan di bumi lebih disukai oleh para penghuninya daripada mereka mendapat hujan selama 40 hari. Jadi sanksi hukuman itu lebih baik mereka terima daripada di azab sama Allah. Dikatakan demikian karena bila hukuman had ditegakkan, maka semua orang atau sebagian besar dari mereka atau banyak dari kalangan mereka yang menahan diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, dengan dihukumnya orang-orang yang berbuat maksiat baik secara pidana, itu had secara pidana, maka apa? Maka itu bisa menahan orang untuk berbuat maksiat. Kalau orang tidak berbuat maksiat, disitulah nanti keberkahan itu akan turun. Apabila perbuatan-perbuatan maksiat ditinggalkan, maka hal itu menjadi penyebab turunnya berkah dari langit dan juga dari bumi. Kenapa? Kurang terang. Firman Allah SWT, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, maksudnya adalah agar Allah menguji mereka dengan berkurangnya harta dan jiwa serta hasil buah-buah sebagai suatu kehendak dari Allah buat mereka dan sekaligus sebagai balasan bagi perbuatan mereka. Ini ujian dan juga balasan. Kemudian maksud jalan agar mereka kembali ke jalan yang benar, maksudnya agar mereka tidak lagi mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat sebagaimana disebutkan dalam ayat lain. Firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 168. Jadi memang kefasatan yang ada di bumi ini itu satu sebagai ujian buat kita, ujian buat orang yang beriman. Yang kedua sebagai balasan. Dan harapannya apa? Harapannya kita kembali kemana? Kembali yang jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa? Jalan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Kembali kepada syariat Islam, Jadi persoalan utamanya adalah qadiyah masiriyah adalah karena tidak diterapkannya sistem Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak diterapkan, dia begitulah jadinya. Terus apa solusinya? Sudah jelas solusinya. Masalahnya tidak diterapkannya syariat Islam. Solusinya apa? Ya diterapkanlah syariat Islam. Ada filmnya.
Tidaklah aku mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Selama 13 abad, peradaban khilafah Islamiyah menaungi setiap penjuru bumi ini. Seorang intelektual barat, yaitu Bernard Lewis, dalam bukunya What Went Wrong mengatakan, Islam merupakan kekuatan militer yang paling besar di dunia, dan ekonominya adalah kekuatan ekonomi terdepan di dunia. Islam telah mencapai tingkat tertinggi selama ini dalam sejarah manusia, dalam seni dan ilmu pengetahuan. Islam memandang bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu rakyatnya. Untuk itu, di masa daulah khilafah, pendidikan merupakan fasilitas yang diberikan secara cuma-cuma kepada rakyatnya.
tatanan ibadah ini bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pada saat Islam itu diterapkan, ada banyak sekali hal-hal kemajuan yang dialami oleh umat Islam. Jadi dulu itu sempat, kalau di zaman Islam itu nggak ada orang miskin. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena nggak ada orang miskin, maka zakat ini untuk fakir miskin itu ya. Jadi zakat ini untuk orang fakir miskin. Ethiopia itu dikirimi surat. Kami akan mengirimkan zakat untuk kaum di negerimu. Apa dijawab? Orang Ethiopia menolak. Apa maksudnya menolak? Mereka nggak butuh zakat. Kalau nggak butuh zakat berarti sudah cukup. Akhirnya khalifahnya bingung. Ini zakat mau diapain? Akhirnya dibuatlah kayak pos-pos gitu ya, tiang, terus kayak ada tempat-tempatnya gitu. Nah itu dirupakan emas ditaruh-taruh di pinggir-pinggir jalan. Apa tujuannya? Bagi musafir yang kehabisan bekal, silahkan ngambil itu gratis. Neng kene piye, Pak? Kota amal ilang ya, Pak. Parah kan. Kota amal iso begini lah, modal dikunci loh Pak kota amal ya. Makanya miro masjid gede kae. Duduk kota amal kayak Brankas. Tuku Brankas sih gak iso diangkat oleh malingnya kan ngono. Mboknya 3. Jadi sampai orang itu gak ada yang mau menerima zakat dan uangnya dilupakan lantaran maksud ditaruh di pinggir-pinggir jalan itu. Siapa saja musafir pejalan kaki yang kehabisan uang bisa ngambil dari situ gratis. Itu kondisi ekonominya. Coba kita bayangkan dengan hari ini. Bagaimana dengan tingkat sains dan teknologi, tingkat kebodohan? Oh jangan salah. Zaman Khalifah itu sangat maju sekali. Zaman Khalifah Abbasiyah, setelah Umayyah Abbasiyah. Saat Abbasiyah itulah sains dan teknologi maju pesat. Seluruh penemuan-penemuan banyak terjadi. Ibnu Sina dengan kedokterannya, ya, dengan sains dan teknologinya, ya, ekonominya dengan Ibnu Khaldunnya, dengan Al-Khawarizmi, dengan teknologi pesawatnya itu, belum robot dan segala macamnya, itu naik pesat. Pada saat apa? Pada saat orang Barat Eropa, Pak, itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Coba bayangin, Pak. Orang Barat Eropa nggak bisa maca, nggak bisa nulis. Kita itu bisa nggak pesawat, prototipe pesawat, sudah bisa membuat bidang kemajuan kedokteran, robot dan segala macamnya. Itu bahkan di sana tadi ada fax gitu ya, yang menghubungkan beberapa negara-negara, baik Syria, Iran, Irak dan segala macamnya. Itu ada teknologi faxnya juga. Itu keren, Pak. Pada saat apa? Pada saat Eropa nggak bisa maca, nggak bisa nulis. Itu di bidang sains dan teknologi. Di bidang ekonomi sudah kita bahas. Di bidang apa lagi? Kesehatan juga sudah maju sekali. Astronomi luar biasa. Tahu globe, Pak? Bola dunia, globe. Itu yang menciptakan ulama Islam. Saya lupa namanya ya, globe itu. Dari globe itulah
orang-orang barat itu bisa berlayar menjelajahi dunia. Gitu. Keren Pak, bikin global. Zaman dulu orang itu meramal, tapi umat Islam itu sudah belajar astronomi perbintangan. Lah kok saat ini sih orang sing ngeramal gak jelas gitu. Padahal teknologi wis maju. Maju Pak, teknologi, ekonomi, kedokteran, budaya maju semuanya. Kenapa? Karena diterapkannya Islam Pak. Bahkan angka kriminalitas paling rendah sepanjang sejarah. Ada hukum potong tangan Pak, tetapi sepanjang sekitar 1800 tahun itu hanya beberapa kasus potong tangan saja. Loh, kok iso Ustaz? Iso. Hukum potong tangan itu enggak kejam. Loh kok enggak kejam Pak? Sekarang sandang, pangan, papan dijamin oleh negara. Kesehatan, keamanan juga dijamin oleh negara. Nek sampai sih nyolong Pak itu kebangetan loh. Paham ya? Lah sekarang tidak diterapkan hukum potong tangan, diterapkanlah pidana, tapi semuanya tidak dijamin. Disitulah letak pencurian itu banyak terjadi. Makanya orang bilang begini, kalau sekarang sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan itu tidak dijamin oleh negara, terus diterapkan hukum potong tangan, itu sih kejam. Itu sih kejam. Tapi nek semua sudah dijamin, terus kemudian diterapkan hukum potong tangan, kejam apa enggak? Yang sing mau nyolong itu kebangetan. Mau sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan harus dijamin kabeh kok kowe sing nyolong ngono lho ceritane. Nah, itulah pentingnya syariat Islam ketika diterapkan. Jadi menerapkan hukum itu enggak ngawur, Pak. Jadi rakyat itu difasilitasi, diberikan fasilitas. Nah, nek sudah diberikan fasilitas, kowe sik nyolong, nah itu sing kebangetan. Contoh lagi, ngapunten. Biar tidak terjadi kasus pelecehan seksual, biar tidak terjadi pemerkosaan dan segala macamnya, dijamin Pak, mau nikah ke negara gratis dan boleh apa? Serius Pak. Dalam sejarah Pak ya, dalam sejarah ini dalam sejarah itu hanya Ali bin Abi Thalib Pak yang istrinya satu Pak. Loh Ustaz ini ngongkon rabi bener Pak? Oh orang ngongkon ya. Boleh tapi Ustaz. Gini loh ya. Kenapa syariat Islam itu membolehkan laki-laki menikah 4? Itu ada alasannya. Satu, dulu zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah, laki-laki itu istrinya banyak Pak, bisa 40, bisa 20 itu begitu. Sama umat Islam, sama ketika Islam datang dibatasi menjadi 4. Nah, itu dibatasi papat, dibatasi meneh dadi siji Pak. Ngono ceritanya. Terus pakai dibatasi jadi kenapa kok papat? Kenapa kok enggak siji meloro ngono kan begitu. Karena itu Allah itu tahu bagaimana karakternya laki-laki gitu loh. Allah itu yang menciptakan laki-laki sehingga Allah yang paling tahu tentang laki-laki. Dibuat seperti itu gitu loh. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus adil. Tapi adilnya enggak ning ngarep, Pak. Wis ning ngarep kok piye? Kayak gak iso menunjukkan. Itu praktek dulu baru adil kan begitu. Nah, justru adil dulu baru praktek kan gak iso. Sejane mau aku bahas apa sih? Mulai laporan komandan. Ya. Jadi ketika Islam itu diterapkan tadi itu sudah sesuai dengan
kondisinya, dikasih fasilitas. Makanya kayak begitu, secara pergaulan juga dibatasi. Aktivitas laki-laki dan perempuan itu dibatasi, nggak bisa langsung berinteraksi ketemu, nggak ada cerita kayak begitu. Makanya nanti kendaraan umum itu bisa laki-laki sendiri, perempuan sendiri, sehingga disitulah tidak terjadi pelecehan seksual, gitu loh. Ya. Perempuannya juga begitu Pak, nggak dibiarin polosan Pak. Yo namanya laki-laki Pak, meskipun beriman kayak polosan ngono yo mengganggu mata ngono loh Pak, gitu ya. Itu sudah fitrahnya manusia itu begitu. Makanya perempuannya disuruh menutup aurat. Gitu. Ya. Laki-lakinya disuruh menundukkan pandangan. Nah, ini kan ada beberapa sistem yang sudah diatur sedemikian rupa. Perempuannya pakai hijab, pakai kerudung, laki-lakinya menundukkan pandangan. Kemudian dari sisi pergaulan itu terpisah laki-laki dan perempuan, sudah diatur sedemikian rupa kan begitu. Nah, nek terus nikah dimudahkan, dibiayai oleh negara. Kalau masih terjadi penyimpangan, itulah Pak kebangetan maksud saya. Kayak tadi orang mencuri, dikasih ini, sik nyolong juga. Berarti itu memang kelainan loh Pak. Paham ya? Nah, itu dari sisi kriminalitas. Sama dari sisi kasus-kasus yang lain. Kayak tadi, gaji pegawai negeri bisa sampai 114 juta. Itu memang juga dalam rangka apa? Dalam rangka tidak terjadi korupsi. Jadi pejabatnya dikasih fasilitas juga. Tapi pejabatnya ketika dikasih fasilitas, menggunakan fasilitasnya benar-benar untuk kegiatan tugasnya dia. Jadi bukan dipakai untuk kehidupan pribadinya, enggak. Nah, sistem Islam itu berlapis, Pak, berlapis. Kemiskinan juga begitu. Ketika ada saudara kita yang miskin, siapa yang wajib pertama kali untuk menolong dia? Siapa? Kalau ada orang miskin di situ, di suatu tempat, siapa pihak yang pertama kali wajib untuk menolong dia? Siapa? Tetangganya. Tetangga. Makanya jenengan itu kalau tangga kanan kiri ada yang miskin, jenengan tanggung jawab Pak untuk bantu dia. Kalau nggak mampu tetangganya, beralih ke saudaranya. Saudaranya nggak mampu Pak, negara harus bantu dia. Nah itu sistem, sehingga nanti dalam tanda kutip orang miskin bisa jadi nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena dibantu oleh tetangganya, dibantu oleh saudaranya, dan dibantu oleh negara. Nah itulah penerapan. Kalau sekarang ini dijarni ucul Pak, ini dijarni ucul kabeh. Bebas. Gitu ya. Kowe nonton wong kaya ngono ya bebas, kerja kaya bebas. Yang penting kowe senang kowe itu. Senang hawa nafsunya maksudnya. Tapi tidak memperhatikan kondisi di sekitarnya. Akhirnya terjadi fasad tadi, kerusakan di mana-mana. Dan ketika terjadi kerusakan di mana-mana, apa yang berikutnya muncul? Yang berikutnya muncul adalah bisa jadi azab Allah itu akan turun. Iku wong sugih korupsi tapi nggak pernah diazab kan? Bisa tetap sugih terus bahagia uripe. Lah kene kan yo wis beriman, sholat gedung, ngaji gedung, gak ditolong-tolong karo Gusti Allah ta? Iya ta? Gimana kalau begitu? Sabar. Orang kaya, orang sukses, orang kaya dari jalan yang tidak benar kok tetap
sugih ku ya apa ceritane Ustaz? Ya itu kehendaknya Allah. Loh maksudnya kehendaknya Allah itu apa tak? Bisa jadi itu adalah istidroj. Apa itu istidroj? Ngerti dielu-elu? Ngerti dielu-elu? Apa bahasanya gini? Digonggo. Nah, sudah itu digonggo karena Gusti Allah. Biar apa? Biar dia tetap terus lupa sama Gusti Allah. Loh, berarti aku miskin ini selalu ingat Gusti Allah, Ustaz. Oh iya. Terus miskin terus enggak sugi-sugi enggak yes, enggak juga. Salah. Jadi itu istidroj ya, istidroj itu. Dulu digunggu ya. Biarin orang kayak begitu. Kalau kita jatuh miskin itu ada beberapa, Pak. Satu mungkin itu ujian buat kita. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, ada orang yang diuji dengan keimanan, ada orang yang diuji soal kehormatan, ada orang yang diuji karena wanita, ada yang diuji karena kedudukan, macam-macam, Pak. Ujian manusia itu macam-macam. Orang yang diuji wanita mental, didekati wanita cantik itu imannya kuat, gak masalah. Tapi pada saat diuji tentang kesabaran, gak sabar dia. Apa itu tentang gak sabar? Pengen cepat sugih, sehingga dari jalan yang tidak benar. Apa itu jalan tidak benar? Contoh, pengen misalkan dakwah, tapi menggunakan tarif. Aku mau dakwah, tapi harus sekian puluh juta. Gue gak sabar. Digoda wanita gak efek, tapi godaannya halus Pak setan. Apa itu? Ya itu tadi, dakwah kasih amplop. Begitu amplopnya kurang, wah ribut Pak. Ada orang digoda terkait dengan uang, mental. Aku miskin gak popo, ini gak popo. Wanita gak efek. Harta gak efek. Efeknya apa? Kedudukan. Calon Pak Lurah. Gak cocok kayak itu. Kau pantas cocok banget Pak Lurah. Akhirnya nyalon Pak jadi Pak Lurah. Kedudukan. Ono sing dicalon, apa gak ember, wanita gak ember, dana juga enggak, mental juga kuat. Terus gak kuatnya apa? Gak kuatnya ketika ada tekanan, diancam. Kamu ya, kamu macam-macam gitu. Mau kamu masukkan penjara? Ampun. Akhirnya dia ciut ya, itu ciut selesai urusannya. Lain kali jangan ceramah keras-keras. Siapa? Wanita gak mental, gak umpan wanita. Uang enggak. Kedudukan enggak. Aparat kalah. Jadi kita ini diuji dengan berbagai macam. Nah, mana ujian yang membuat kita lulus, mana yang tidak. Insya Allah kita sendiri ketika berpegang teguh kepada syariat Islam, apapun yang kita jalankan insya Allah tepat gitu loh. Makanya perlu syariat Islam untuk diterapkan. Seiman-imannya orang Pak, kalau syariat Islam nggak diterapkan mesti terjerumus dalam dosa, itu jelas. Sama kayak itu riba kalau antum nggak kena riba pasti kena debunya. Nah, itu kayak begitu. Dari saat ini umat Islam itu umat Islam tapi hidup di alam kapitalisme itu seperti ikan tawar masuk ke air asin. Nah, itu insya Allah nggak bisa hidup bertahan lama karena nggak kuat, bukan habitatnya. Jadi ini bukan habitat kita. Kita pengen sekolah-sekolah maju, ya. Nggak ada orang yang miskin kaya semuanya, bahagia semuanya, aman sejahtera kan gitu ya. Nah itu nggak bisa tanpa ketika Islam itu ditegakkan.
Ya, jazakallahu khair. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Oh ya, pertanyaannya bisa pertanyaan seputar materi ini atau di luar materi ini. Kalau bisa saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Kalau nggak bisa, PR saya buat minggu depan. Terima kasih. Monggo yang ada pertanyaan, silakan. Mas Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz mengenai hukumnya vaksin, Ustaz. Itu aja. Apa hukum vaksin? Sebenarnya pertanyaannya ini sudah kelewat sebenarnya, karena vaksinnya sudah terjadi. Jadi kaidah usulnya itu begini, ya, hukum asal perbuatan, ya, itu terikat dengan hukum syariat. Kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa kita mengetahui apa hukum terkait dengan perilaku itu. Kalau sudah vaksin baru nanya hukum vaksin, nah itu seharusnya tidak boleh terjadi. Jadi sebelum vaksin nanya dulu apa hukum vaksin. Tapi kalau nggak apa-apa, itu namanya orang bertanya sah-sah saja. Bahwa masa lalu, masa kini, masa depan kan vaksin. Karena mesin takon kan. Kayak ketemu saja. Di dalam Islam, hukum berobat itu mubah. Jadi orang sakit itu boleh berobat, boleh nggak berobat. Banyak para sahabat ketika sakit itu nggak berobat. Kenapa kok nggak berobat? Iya, karena apa yang mereka pahami, dengan sakit itu menghapus dosa. Dan ketika sakit maka Allah juga yang akan menyembuhkan. Maka ada juga sebagian sahabat itu yang tidak berobat. Dia sabar, dengan kesabaran itu sembuh, tapi sembuh dengan kehendaknya Allah ya sembuh. Ada juga yang nggak sembuh, bahkan sampai 2 tahun sakit nggak sembuh juga ada. Siapa contohnya? Ya yang di depan antum ini. Nah, bagaimana dengan berobat? Apa hukumnya? Ya mubah, boleh berobat, boleh berobat, karena berobat itu mubah, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Bagaimana dengan obat yang haram? Nah, kalau obat dengan yang haram, bagi pemahaman saya, jatuh hukumnya adalah makruh. Apa itu makruh? Makruh itu perbuatan yang cenderung untuk ditinggalkan. Kalau dilakukan, nggak berdosa. Loh, kenapa begitu? Ada hadisnya. Jadi pada saat itu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ketika dia sakit itu minum air kencing onta. Air kencing onta itu najis apa enggak? Sudah jelas Pak, itu enggak usah ditanya. Namanya air kencing itu jelas-jelas najis. Sekarang saya tanya, kopi luwak najis apa ora? Kan itu telek luwak. Najis apa ora? Pertanyaan berikutnya, boleh diminum apa enggak? Karena Rasulullah itu membolehkan, ya, mendiamkan ketika ada sahabat yang berobat itu dengan minum air kencing unta. Di sisi yang lain juga Rasulullah SAW itu menganjurkan, ya, untuk berobat dengan cara yang ma'ruf, yang benar segala macam. Seolah-olah dua hadis ini bertentangan.
Kaidah usul fikih mengatakan begini, lebih baik menjalankan dua hukum secara bersama-sama daripada menghilangkan salah satunya. Sehingga dua hukum ini dikompromikan, jatuh hukumnya adalah makruh. Jadi berobat dengan barang yang haram itu makruh. Apa ke makruh? Nek ono sing halal yo pilihin sing halal. Nek gak ono yo gak apa-apa. Jadi apa hukumnya vaksin, Ustaz? Nek vaksinnya haram deh, Ustaz. Makruh. Dijawab Pak Ibu? Alhamdulillah. Monggo. Meskipun begitu sakit Ustaz ya. Kalau kasus Covid ini kan belum sampai ke darurat, belum tentu kita kena Covid. Kemudian kita disuruh vaksin. Hukumnya seperti itu Ustaz. Kalau jatuhnya makruh gitu ya. Ya. Tapi kita belum sakit Ustaz. Ya ini kan dalam rangka menjaga kesehatan biar jadi nggak apa-apa. Jatuh hukumnya untuk berobat itu mubah, ya. Boleh dilakukan, boleh tidak. Saya yakin di antara teman-teman di sini ini pasti ada yang belum vaksin. Ada nggak yang belum vaksin ini? Ada. Oh, ada. Nah, Yang sudah vaksin? Oh banyak kan begitu. Mubah ya, boleh vaksin, boleh tidak, monggo silakan saja. Meskipun tadi ya Ustaz, penekanannya meskipun sudah diketahui bahannya itu mungkin haram gitu Ustaz ya. Ya, Itu tadi kiasnya ke kencing onta tadi ya. ya. Gitu. Jadi obat-obat yang, tapi obat ya, obat. Kalau nggak obat tuh nggak boleh, kan gitu. Kan obat. Jadi menang-menang misalkan mengambil kencing onta itu. Kan sopo ngerti koyo wong kuat terus lihat saudara lihat ya ini cek silakan bau enggak kan saya minum glek enggak perlu lah gitu ya. Ini buat berobat aja. Jadi berobat untuk bahan yang haram itu hukumnya makruh. Makruh itu pemahamannya perbuatan yang cenderung untuk ditinggalkan. Jadi kalau ada yang lain yang lebih baik, ya pilih yang lain. Seperti kemarin membahas tentang hukum makruh kemarin apa tuh? Rokok kan begitu. Makruh cenderung untuk ditinggalkan. Tapi dikerjakan boleh nggak Ustaz? Boleh. Nggak berpahala? Enggak. Berdosa? Enggak. Tapi kalau mengganggu orang lain, dosa. Makanya nek rokok tengok kanan kiri, tangan kanan kirinya merasa nggak enak, nggak nyaman, wajib untuk dimatikan rokoknya karena makruh. Di sini pasti ada lah ahli hisab tuh pasti banyak di sini. Dari wajah-wajahnya ya kelihatan. Ustaz, Oke, monggo. ada informasi kalau vaksin itu bisa mengakibatkan ini itu nanti istilahnya teori konspirasi loh Ustaz. Mungkin bisa nggak suatu praduga seperti itu kita buat alasan, misalnya aku nggak mau vaksin nanti jadi gini kena penyakit gini. Siap. Itu jadi alasan. Loh, nggak dijadikan alasan loh, nggak apa-apa juga karena hukumnya mubah. Mubah itu kan boleh dilakukan, boleh tidak, terserah. Seperti kita duduk, ini hukumnya mubah, Pak. Mubah, boleh dilakukan, boleh tidak, kan? Boleh nggak saya duduk dengan alasan kaki saya capek? Gak capek loh, boleh duduk. Maksud saya gitu. Sama kayak gitu. Boleh nggak ada nih konspirasi sebagai alasan? Boleh. Nggak pakai alasan itu juga boleh. Nggak memakai. Kalau masalah teori konspirasi Pak, itu sudah zaman dahulu itu sudah tersebar. Yang namanya vaksin polio dan segala macamnya anak-anak.
yang namanya sikat gigi yang mengandung apa itu? Fluoride. Kalau jenengan tahu nih ngapunten ya. Anak saya nomor 1, 2, 3 itu enggak ada yang divaksin, itu enggak ada. Anak-anak kecil kan ada vaksin polio, apa lagi? TT, campak dan segala macam kan banyak tuh. Itu enggak ada tiga-tiganya. Sampai hari ini masih hidup tak? Alhamdulillah. Masih hidup, masih segar-segar. Bahkan sekarang keluar negeri enggak apa-apa juga kan begitu. Dulu waktu di sekolah kita sering itu dicemooh oleh guru-guru. Kalau nggak mau divaksin Pak harus bikin surat pernyataan. Tak bikin. Mana surat pernyataannya? Surat. Kenapa anaknya tidak mau divaksin harus ada alasannya. Alasannya gampang Pak. Karena sejak kecil tidak pernah divaksin. Bisa aja. Diterima Pak, diterima. Di desa, ya bukan desa ya. Waktu itu di Jakarta kan ada juga ini sentra di kayak di kelurahan itu kan ada program-program gitu ya. Posyandu atau apalah gitu. Bu, anaknya nggak divaksin? Oh enggak. Kenapa nggak divaksin? Enggak apa-apa. Oh, kita itu dirasani Pak. Ibu apa sih pemikirannya kayak apa sih? Wah, anak gini nggak mau divaksin. Aja di mana sih? Ya, oh banyak lah gitu. Nggak usah direken. Nggak divaksin? Enggak. Dan aku dan hari ini juga saya nggak divaksin. Dari sisi yang kemarin ya, COVID itu ya. Makanya saya nggak bisa ke luar kota ini. Kan kemarin keluar kota harus pakai kendaraan pribadi karena nggak bisa hanya kendaraan umum. Karena nggak begitu juga. Jadi vaksin itu ubah hukumnya, boleh diambil boleh tidak. Terkait dengan konspirasi banyak banget. Bagaimana konspirasi mengurangi jumlah penduduk itu luar biasa. Kenapa sih ada konspirasi mengurangi jumlah penduduk? Itu karena ada teori Darwin itu Pak. Kok teori Darwin? Teori Robert Malthus. Yang apa itu? Bunyinya pertumbuhan jumlah penduduk mengikuti derek ukur, sedangkan pertumbuhan jumlah makanan mengikuti derek hitung. Jadi perkembangan makanan 1, 2, 3, 4. Nah, itu derek hitung Pak. Jadi kalau hitung itu harus urut 1, 2, 3, 4, 5 kan itu ya. Tapi perkembangan jumlah penduduk itu mengikuti derek ukur. Apa itu derek ukur? 1, 10, 20, 30, bisa 100, bisa 1000, 1 juta begitu. Nah ini makanannya sik 5 penduduknya wis 100, 1000, 10.000, berarti kan makanannya tidak bisa mengikuti perkembangan jumlah penduduk. Sehingga apa akibatnya? Ada teori namanya teori keterbatasan, kelangkaan, teori kelangkaan. Kalau begitu makanan akan langka karena jumlahnya sedikit, manusia jumlahnya banyak, langka. Karena teori kelangkaan itulah Pak negeri-negeri barat itu menjajah kita. Loh kalau begitu nanti habis itu. Bagaimana cara nggak habis? Ngambil kan? Negara-negara ketiga miskin. Cukup gara-gara teori itu. Nah kalau kita bagi umat Islam teorinya beda Pak. Apa teori beda? Kita ini teorinya keberlimpahan. Bahasa Inggrisnya itu abundance, berlimpah kita ini. Bukan keterbatasan Pak, bukan kelangkaan, tapi keberlimpahan. Kok bisa Ustaz? Keberlimpahan itu kenapa Allah melarang begini? Setiap makhluk yang bernyawa, maka akulah yang akan menjamin rezekinya. Itu Pak, berlimpah. Karena teori yang berlimpah itulah wong Jawa senang syukuran. Berlimpah Pak. Gawe tumpeng, gawe ini, mengundang tonggo-tonggone, gawe kajian, kayak cemilan, kayak yobo, berlimpah Pak, gitu. Gak pelit, karena maksudnya berlimpah. Meskipun gak punya duit Pak, tetap sedekah, tetap amal Pak. Karena apa? Mindsetnya berlimpah. Wah, mesti orang duit, ngomong. Jojo orang duit apa gak? Gak ada urusan. Begitu gak ono, ya tinggal sambatan main.
Maksud saya kan begini, nek baca itu mbok yo giliran maksudku. Dino Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kan enak tuh. Jadi gak usah masak kan. Gitu. Loh, undangannya bareng kabeh. Sabtu kabeh begitu. Wah, entek nang iki kok masyaallah gitu ya. Menene wis gak mangan meneh kaya unta. Ya itu ya teori berkelimpahan. Nah, insyaallah Islam itu membuat kita tenang, teman. Tapi kalau yang kapitalisme itu membuat kita resah. Karena teorinya tadi teori kelangkaan. Kalau kita teori berkelimpahan. Insyaallah begitu. Ada lagi Ustaz, mohon maaf. Kalau dilihat dari yang video tadi Ustaz ya, apa? Air kencing muntah itu makruh ya Ustaz. Saya pernah lihat di YouTube kaidah emergensi atau darurat itu seperti makan babi itu kalau pilihannya tinggal dua, mati atau makan. Terus pun Ustaz, antara yang air kencing muntah sama makan babi Ya, perbandingan kaidahnya. ya. Itu berbeda perkara. Ya, berbeda perkara. Perkara terkait dengan kencing onta itu terkait perkara berobat, khusus berobat. Makanya di luar obat ya tak boleh dilakukan. Jadi kasus air kencing onta itu kasus berobat, bukan kasus yang lain. Tapi kalau kasus makan barang yang haram karena kondisi terpaksa, kondisi darurat terpaksa, dan terpaksanya itu menyebabkan kematian, maka boleh dilakukan. Boleh. Jadi makan babi boleh nggak Ustaz? Boleh. Wah, sesat Ustaz itu. Loh, lihat dulu. Boleh dalam kondisi terpaksa. Jadi sampean mlebu ning hutan, gak ono panganan, gak ono uang ning kono, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan gak ono. Ning ngarep cuma berhadapan dengan babi ngepet. Sudah begitu kita sudah 3 hari 4 hari kita enggak makan. Kalau sampai enggak makan, mati kita. Peleh mati atau peleh gasak babi ngepet kuwi. Maka kata Allah boleh dimakan ketika kamu dalam kondisi terpaksa tadi yang sampai menyebabkan kematian. Ustaz, saya kalau nggak makan babi bisa mati saya Ustaz. Gitu. Kamu di mana? Restoran Ustaz. Ya. Itu lain perkara, lain urusan. Nek restoran itu pancen bukan kondisi terpaksa. Anda harus keluar dari situ. Kenapa harus keluar? Anda milih menu apapun di situ pasti salah. Loh kok pasti salah Ustaz? Lihat orang menu babi ini nengko, menu yang lain menurut saya sudah salah gitu. Kok bisa begitu? Yes, tempat masaknya bisa jadi satu kan, sudah tercampur segala macam. Keluar dari situ. Waktu saya di Thailand itu di Thailand itu kan tulisannya Muslim food, ya. Muslim. Saya ke Thailand ada halal, muslim halal. Oke, halal. Begitu geser jalan, loh di pojokan ini kalau babi digantung-gantung kan gini. Tapi ngomongin Muslim food di sebelah sini. Bener Muslim food itu nggak menyediakan menunya, nggak ada babi gitu ya. Tapi nasi goreng apalah kan gitu ya. Tapi toko di sebelah sini itu babi digantung-gantung begitu. Udah kabur aja langsung. Ini jelas enggak. Sehingga apa? Di sono makannya ya paling nasi lemak. Ya, tahu nasi lemak? Ya, nasi uduk dari Malaysia itu ya. Insya Allah itu kan halal. Kalau nggak gitu nyari kebab. Nah, rata-rata Muslim food itu sama dengan Indian food begitu, kebab. Itu kebab. Saumur Pak aku ngrasake kebab sing enak, iku ning kono ternyata. Babi Ustaz, bukan.
Masalahnya ning kene kebabe daging abang, Pak. Mbok campurane tepung apa gak ngerti aku. Ning kono bener-bener coklat. Dagingnya itu coklat. Jadi tapi ya itu memang sak porsi 50.000. Kalau di sini porsi kan 10.000 ya. Wajar lah. Kalau ini kebab KW nomor 10 kayaknya. Yang di sini kebab yang asli. Rasanya jauh lebih enak yang asli, serius. Kadang-kadang kita perlu merasakan yang original ya. Yang original. Jadi begitu Ustaz. Ini beda perkara ya. Satu terkait dengan berobat, yang satu terkait dengan kondisi darurat. Apakah berobat itu dikaitkan dengan kondisi darurat sehingga dalilnya adalah dalil babi? Kan begitu ya. Jadi begini, kalau dalam kaidah usulnya itu kan begini. Dalil umum akan berlaku keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya, kan begitu. Nah, kalau ada dalil khusus obat, ya obat Pak sing digawe. Ojo dalil secara umum. Itu begitu. Jadi dalil umum berlaku atas keumumannya kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Kalau berobat pakai dalil berobat ya. Berobat dengan kencing onta itu kan najis, tapi itu dibolehkan oleh Rasulullah sehingga jatuh hukumnya adalah makruh. Sama kayak begini. Tidak akan masuk surga seorang laki-laki yang sudah mampu tapi tidak menikah. Ancaman itu Pak. Perlu saya ulangi? Kurang mantap dan kurang mantap. Tidak akan masuk surga laki-laki yang sudah mampu tapi tidak menikah. Mantap. Tidak menikah. Satu. Lagi-lagi dan kurang mantap. Nah, ternyata apa? Ternyata hukum laki-laki yang sudah mampu tapi belum tidak menikah itu jatuh hukumnya adalah makruh. Kan itu wajib kan? Wajib ada seruannya. Apa seruannya itu? Tidak akan masuk surga, kan udah jelas kan? Wajib kan? Jadi kalau ada orang laki-laki yang sudah mampu tidak menikah, maka hukumnya adalah wajib untuk menikah. Ternyata ada fakta lain. Apa itu fakta lain? Pada saat Rasulullah masih hidup, ada beberapa sahabat yang mampu dan mereka tidak menikah, tapi Rasulullah mendiamkannya. Ini kan berarti bertentangan dua hadis ini, kan begitu? Maka kembali lagi ke kaidah usul fikihnya. Apa itu? Menjalankan dua hukum secara bersamaan lebih baik daripada menghilangkan salah satunya. Maka dikompromikanlah dua hadis ini. Akhirnya jadinya apa? Makruh. Makruh. Makruh itu apa artinya? Ya cenderung untuk ditinggalkan. Artinya cenderung untuk ditinggalkan itu apa? Ya lebih afdolnya sampai itu nikah. Lebih baiknya sampai itu nikah. Dengan nikah itu Anda akan selamat. Kurang mantap. Begitu? Yang lain ada? Kalau nggak ada, bapak itu juga nggak apa-apa. Ya serius ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, kalau saya tanya ini kan Allah itu kan berjanji bahwa Allah tidak akan menguji manusia sesuai dengan batas kemampuannya. Betul. Nah, kita itu kadang sebagai manusia biasa itu berpikir gini, ini masa sih ujian ini masih sesuai dengan kemampuan saya. Nah, bagaimana kita sebagai manusia biasa itu masih berpegang dan meyakini bahwa ini masih sesuai dengan kemampuan kita. Karena itu tadi, kadang kita sebagai manusia biasa itu berpikirnya masa sih ini masih dalam batas kemampuan saya gitu loh Ustaz. Karena ya kadang kan masalah kan datang lagi seperti itu. Itu saja sih Mas.
Betul bahwa dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan menguji seseorang itu di luar kemampuannya. Artinya apa? Artinya setiap ujian yang kita terima itu pasti dalam batas kemampuan kita. Terus kadang-kadang kita nggak kuat, karena saya nggak kuat, stres gitu kan. Karena stresnya kita lari dari dunia ini, banyak orang lari dari dunia itu banyak sekali saudara. Ya. Tapi bentuk larinya itu macam-macam. Ada yang ngopi sama temennya nggak pulang-pulang. Gitu. Kalau anak muda itu ada yang main game nggak mari-mari, gitu kan. Ada bapak-bapak itu mungkin hura-hura terus kerjaannya gitu. Ada yang diem aja di rumah, di kamar aja gak kemana-mana. Itu juga bentuk stres sebenarnya. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa semua yang kita alami itu di batas yang kita miliki? Jadi begini Mas. Satu, itu adalah sebuah keyakinan bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kuasa beban kita. Itu harus diyakini bahwa itu harus pegang. Tapi di sisi lain Allah kan nyuruh kita untuk sabar, kan begitu. Sabar. Masalahnya adalah kita salah memaknai kata sabar. Sabar itu apa Ustaz? Diem. Salah. Apa ujianmu sehingga kamu merasa itu di luar kuasamu? Utang. Gajiku 5 juta, utangku 1 miliar. Abot. Apa caranya kita? Duh. Jangan salah saudara-saudara. Saya punya teman nganggur gak punya pekerjaan, tapi diuji sama Allah. Apa itu diuji sama Allah? Dia ditinggali warisan, saudara. Warisan utang. Dia harus menyelesaikannya. Meskipun jumlahnya nggak banyak, tapi bagi dia yang nggak bekerja, pusing kepalanya. Dia utang enggak? Yang utang itu orang tuanya itu, dan orang tuanya itu sudah meninggal. Dia harus bayar utang. Nah, disitulah letak kesabaran. Apa itu letak sabar? Kalau sampean punya utang, yo dicicil. Loh, sabare ku ning ndi ta? Sabare ku nyicil terus iki. Sampai mari itu jenenge sabar. Ngono lho. Jadi sabar itu bukan meneng diutang akeh. Tapi enggak berbuat apa-apa. Salah. Jenenge sabar itu berusaha keras nyari pemasukan untuk bisa nyicil, dan itu dibiarkan terus. Itu namanya sabar itu di situ. Sama kalau kayak kita ngelamar nih kene ditolak, lamar kene tolak. Habis itu apa? Sabar. Sabar itu apa? Semeneng mandek. Itu salah. Lah sing bener apa Ustaz? Sing bener itu nek ning pabrik siji ditolak, pabrik loro ditolak, pabrik telu terus, 3, 4, 5, 6 itu dilakoni terus sampai diterima. Iku jenenge sabar. Jadi sabar itu bukan perasaan hati, tapi keistiqomahan dalam tindakan itu sabar. Sama kayak dakwah, kayak begini dilarang, terus mandek, itu gak sabar jenenge. Bikin lagi, dilarang lagi, bikin lagi, dilarang lagi, bikin lagi, dilarang lagi, bikin lagi, dilarang lagi, bikin lagi, sampai mati. Itu jenenge sabar dalam dakwah itu jenenge. Sabar dalam menghadapi istri sama. Ngomong pertama durung-durung, "Kau itu kajiane sapa?" Sing dibahas itu tok. Sabar itu
maksudnya apa? Ini ngomongin meneh. Ini ngomong meneh, domeli meneh, sampai wis sak karepmu ya. Alhamdulillah berhasil kesabaran saya. Ini jenenge sabar niku. Jadi namanya sabar itu tetap istiqomah menjalankan menjalankan aktivitas sampai aktivitas itu selesai, targetnya terselesai. Itu namanya sabar itu di situ. Jadi sabar itu bukan diem, bukan meneng. Itu salah, itu sabarnya nggak produktif itu. Sama kayak begini, kita misalkan kita dijajah sama Israel gitu ya. Sabar kita menentuk ya salah, ya terus berjuang mau pakai ketapel, kayak terus berjuang. Gitu ya. Karena nggak ada apapun yang bisa kita lakukan kan begitu. Tetapi tetap berjuang, mau pakai ketapel, mau pakai batu, pakai apa, terus itu dilakukan. Sampai apa? Sampai Israel kalah. Itulah letak kesabaran itu di situ. Jadi sabar itu bukan menerima sesuatu terus diem, mandek, itu enggak, itu sabar yang salah. Nah, jenengan itu juga begitu. Nah, ketika jenengan terima sebuah masalah, betul keyakinannya Bani pasti di kuasa kita kan gitu ya. Yang kedua sabar. Apa itu sabarnya? Itu dijalankan terus istiqomah, ya. Ngaji itu juga butuh kesabaran, saudara. Jangan salah. Namanya godaan itu banyak. Godaan harta, ekonomi, tetangga, istri, banyak sekali kan begitu, anak. Tapi jenengan melangkah terus ke sini, itu kesabaran. Apapun ujiannya, itu tetap sabar. Dengan cara begitu, insya Allah baru kemudian berlaku hukum yang lain. Apa itu? Allah akan menunjukkan jalan di luar di tempat yang tidak kamu duga-duga. Jadi Allah akan membuka pintu rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Sama dengan Allah akan memberikan jalan keluar bagi semua masalah kita dari hal yang apa? Yang tidak dia duga-duga. Serius Pak. Serius. Jenengan punya problem apa? Istiqomah tetap dijalankan. Nanti Allah akan tunjukkan kepada jenengan apa solusinya. Itu pasti ada di situ. Masalahnya kita ini nggak sabar masalahnya. Alhamdulillah. Banyak Pak, persoalan ekonomi banyak. Kalau saya cerita dulu kan begitu, kita nggak punya duit itu sudah sering saya Pak punya duit. Di rekening tinggal 100.000 mau diambil nggak bisa, satu minimal kan begitu. Pernah merasakan nggak? Pernah. Saya juga pernah merasakan begitu. Punya anak, punya istri nggak bisa makan, pernah Pak merasakan. Gitu. Tapi itu menurut saya enteng Pak. Kenapa enteng? Kuncinya sudah ada. Apa kuncinya itu? Dakwah. Ketika ini yang saya pahami ya, ini rahasia kan, ada orang yang rezekinya lancar karena sholat duha, kan itu ya. Ada yang lancar karena sedekah, gitu ya. Kalau saya itu merasakan lancar ketika dakwah. Rahasia saya. Jadi begitu dakwah itu dibukakan rezekinya. Nah, jadi kan juga begitu, mungkin sedekah dibukakan rezekinya. Tapi dakwah nggak dibuka-bukakan kan rezekinya, ya sabar kan begitu. Sabar, itu pasti ono ya, pasti ada. Alhamdulillah, tiba-tiba dapat telepon. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Saya dalam hidup itu beberapa kali dapat telepon dikasih proyek, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Lama nggak komunikasi, nggak jelas apa, tiba-tiba Ustaz saya ini begini bisa nggak ngisi begini langsung dapat duit. Tiba-tiba aja mak petunjuk. Itu rahasia Allah. Nah, yang penting kita berusaha. Gitu ya. Jadi Mas Eka ya, yang sabar. Besok kawan ditanya. Tahu apa itu sabar? Istiqomah menjalankan solusinya. Nek ditolak kalau mertuani Mas Eka. Sing sabar. Apa maksudnya sabar? Yo dideketi terus mertuani. Gitu.
dikawake opo, durung-urip boleh, meneh paling meneh, durung-urip meneh, terus saya ngono kan begitu. Sosial iki iso kok arek kok mental terus kaya ngene kan gitu. Akhirnya kan sini maumu apa sih? Ya bapak belum tahu, saya sudah diusir 10 kali. Masa bapak nggak tahu alasan saya di sini itu mau apa? Emang kalau mau ngapunten, mau ngelamar anak bapak kan? Kayaknya kamu punya niatannya kuat dan teguh kamu itu. Kamu dari mana? Baru kenalan, begitu kenalan, cara mengatakannya itu juga mantap. Gitu. Mohon maaf Pak, saya ini pengangguran, tapi IPK saya bagus Pak. Lulusan dari kampus terkenal, dakwah mantap Pak, alhamdulillah. Kalau dari sisi penampilan ya saya nggak jelek-jelek amat, insya Allah ganteng lah. Jadi harus dikamuflase. Jadi ceritanya jangan begini. Saya ini IPK-nya bagus Pak, dari kampus terkenal, dakwahnya maju Pak, ganteng juga ganteng, tapi pengangguran. Wah, langsung lewat. Nganggurin dekek ngarep. Sing apik dekek ning mburi ping ketutupan. Ya, itu jawaban saya. Ya, jadi insyaallah itu tetap ada di rentang batas kita pasti lah. Cuman gini ya, yang harus diingat. Ada masalah yang itu selesai dengan berjalannya waktu. Ada masalah yang memang itu tidak selesai dengan berjalannya waktu. Kalau mau selesai dengan berjalannya waktu, ya biarin aja. Nggak usah terlalu banyak dipikirin. Ntar kalau waktu selesai. Apa contohnya? Mungkin nggak mungkin ya Bapak. Kalau punya masalah sama istri, itu menurut saya masalah berbasis waktu Pak. Gak usah terlalu dipikirin Pak kalau punya masalah sama istri. Nanti 2 hari 3 hari juga beres, juga baikkan lagi. Jadi tenang aja. Durung-urip wajar lah Pak. Jangan kan jenengan Pak gitu. Ini ada sahabat Pak, punya masalah sama keluarganya, mau ngadu sama Umar bin Khattab. Begitu nyampe di depan rumahnya, Umar bin Khattab lagi diomel-omelin sama istrinya, kan begitu. Habis itu dia langsung balik Pak, pulang. Kenapa pulang? Bagaimana saya mau mengadu sama Umar bin Khattab? Umar bin Khattab orangnya gagah perkasa kuat, begitu aja diomelin istrinya, apalagi saya kan. Langsung balik lepat. Maksudnya balik lepat itu apa Pak? Wes selesai dengan berjalannya waktu wes. Gitu. Nah itu maksud saya. Baik yang kayak begitu. Iya. Sama kalau jenengan itu. Jenengan mau curhat tentang masalah ekonomi, tapi curhat sama orang yang hidupnya sederhana, nggak neko-neko, apa adanya. Delok ikut tok solusi Pak. Aku orang curhat tentang apa? Tapi delok wong itu kok istiqomah ya. Bersahaja sekali ngono. Koyoknya aku sih gak syukur nikmat ini. Wes mari Pak masalah ini, mari wes. Wes gak perlu cerita aku sih. Mulai sok diterima sama dia, apalagi dengan kondisi seperti ini. Masa saya nggak bisa terima gue selesai? Nggak perlu apa namanya? Nggak perlu teori macam-macam. Lihat kondisi berikutnya harus langsung selesai. Ya, satu lagi, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan bahwa setelah diterangkan dari berbagai macam masalah, tatkala kita menerapkan syariat Islam, semua masalah akan terselesaikan. Nah, tapi kenyataannya kita saat ini tidak menutup mata. Kita dalam kondisi banyak masalah, dari yang kecil sampai yang besar. Nah, tatkala ada suatu seruan bahwa salah satu solusi, bukan salah satu-satunya solusi adalah penerapan syariat Islam, justru dari kalangan orang-orang yang seharusnya menjadi solusi malah mengatakan, wah ini nanti kalau Islam diterapkan nggak malah selesai solusi, malah berdarah-darah. Dan itu yang mengucapkan bukan orang sembarangan, orang luar biasa besar. Nah, kira-kira apa penyebabnya Ustaz? Kok sampai keluar jawaban seperti itu? Nah,
Itu yang akan tanyakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini, saya disuruh jadi dukun ini pertanyaannya. Ada orang lain yang mengatakan begitu, tapi pertanyaannya menurut Ustaz, kira-kira kenapa dia ngomong kayak gitu? Kan ini berarti saya harus bisa membaca pikiran dia kan gitu. Dukun gitu. Menurut saya begini, ya ini ilmu kira-kira, namanya ilmu kira-kira ya. Seharusnya kan begini, ini kan seharusnya kalau dengan itu misalkan ada orang yang ngomong kayak begitu, itu ditanya balik aja. Diskusi itu paling enak itu bertanya. Kenapa? Karena dengan bertanya kita bisa santai. Yang jawab itu mikirnya minta ampun. Ini kalau Islam itu diterapkan, kita bisa berdarah-darah. Aku Pak, berdarah-darahnya itu kayak apa? Kok bisa berdarah-darah? Mikir deh kan? Mikir. Ya iya berdarah-darah. Nanti potong tangan, rajam dan segala macamnya. Oh begitu Pak. Itu yang membuat berdarah-darah. Iya. Oke. Sekarang begini Pak. Hukum potong tangan itu berarti untuk pencuri. Betul? Kalau nggak mencuri, tangannya dipotong apa enggak? Enggak. Oke, hukum potong tangan hanya berlaku untuk pencuri. Yang mencuri nggak dipotong. Sekarang pertanyaan lagi. Kalau kebutuhan sandang, pangan, papan dipenuhi Pak, keamanan kesehatan dipenuhi, kira-kira orang masih mencuri nggak Pak? Tidak. Kalau orang nggak mencuri dipotong tangannya nggak? Tidak. Sekarang apa lagi? Hukum rajam itu juga berdarah-darah. Oke. Hukum rajam itu berlaku untuk siapa sih Pak? Untuk orang yang melakukan zina, kan begitu. Sekarang pertanyaannya begini Pak. Kalau wanitanya sudah pakai kerudung, interaksinya itu dipisah antara laki-laki dan perempuan, kemudian kehormatannya dijaga dengan apa? Dengan berbagai fasilitas yang diberikan, ya. Contohnya, ya nikah gratis kayak tadi itu difasilitasi oleh negara, ya, gratis, sehingga tidak sangat jarang sekali terjadi interaksi yang berlebihan. Maksud berlebihan ini kan kita sudah pakai kerudung, ya sudah pakai kerudung, interaksinya dipisah. Pertanyaan saya, kesempatan orang zina itu di mana letaknya loh? Kan sulit terjadi, betul kan? Nah, kalau itu sulit terjadi, artinya perbuatan zina itu kemungkinan kecil terjadinya, betul kan? Betul. Kalau kemungkinan kecil terjadi, berarti kan tidak berdarah-darah, betul? Betul. Nah, sekarang tanya, yang berdarah-darah itu yang mana, Pak? Kalau saat ini wanita dibiarkan, mohon maaf, telanjang, terus laki-laki sama perempuan itu gaul sak enake dhewe, gak peduli istrine wong, gak peduli anake wong, gak perlu peduli perawan apa gak, wis pokoke guyon gak jelas, bergaul berinteraksi gak jelas. Sudah begitu pakaiannya gak jelas juga. Dari sisi yang lain nikah itu dipersulit. Kenapa dipersulit? Biayanya mahal, KUA mahal dan segala macamnya. Itulah yang akan terjadi. Nah, kalau pada saat itu terjadi diterapkan hukum rajam, ya itu zalim. Orang nggak dicukupi kebutuhan sandang pangan papan, kesehatan, pendidikan, nggak dicukupi kebutuhannya, tapi kemudian orang mencuri dipotong tangannya, ya itu kezaliman. Islam nggak seperti itu. Ditanya apa? Jadi orang mengatakan ketika syariat Islam diterapkan dan itu berdarah-darah, itu karena dia tidak paham bagaimana syariat Islam itu diterapkan. Sekarang ada seorang ulama pernah presentasi di sebuah komunitas para pendeta. Ketika dijelaskan bagaimana syariat Islam itu diterapkan,
Akhirnya apa? Mereka setuju. Loh, kok bisa setuju mereka itu? Karena mereka dijelaskan bagaimana negara menjamin sandang pangan, papan, kesehatan dan segala macamnya. Kemudian orang non-muslim itu gak dilarang, Pak. Mereka beribadah sesuai agamanya masing-masing, boleh. Mereka makan babi, minum arak, bagi agama mereka boleh, silakan, Pak, gak apa-apa, Pak. Loh, terus bagaimana, Ustaz? Tapi di komunitas khusus mereka, tidak boleh di kehidupan umum. Kalau di kehidupan umum lain perkara, Pak. Jadi misalkan minum-minum di rumahnya saudara mereka masing-masing, itu gak apa-apa, silakan. Kalau bagi mereka minum itu halal, bagi mereka silakan, gak apa-apa. Dan itu tidak ditampakkan di kehidupan umum. Bagaimana dengan wanita? Boleh, silakan. Kamu melepas kudung apa? Boleh, silakan. Tapi di komunitas Anda. Tapi begitu masuk di kehidupan umum harus mengikuti aturan. Mereka harus pakai kudung, Pak. Harus menutup auratnya. Nah, begitulah syariat Islam itu dijalankan. Jadi enggak melarang, artinya enggak melarang. Asalkan itu enggak masuk di kehidupan umum. Kalau sudah masuk di kehidupan umum itu akan menyalahi nanti. Nah, timbul kekacauan lah di sana. Makanya begini, Pak, semakin kadang ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Jadi kenallah Islam agar kita semakin sayang. Itu orang yang mengatakan ketika diterapkan Islam itu berdarah-darah, itu orang yang enggak paham bagaimana Islam itu diterapkan. Ya. Kemudian yang terakhir, ketika syariat Islam itu diterapkan, ada juga yang mengatakan itu pasti bertentangan dengan agama lain. Kan gitu. Sudah saya sampaikan di pertemuan kemarin, Islam ketika diterapkan itu tidak akan bertentangan dengan agama lain. Kenapa? Karena yang diterapkan oleh Islam dalam kehidupan umum itu dimensi yang ketiga. Dimensi ketiga itu apa isinya? Sistem pemerintahan Islam, ekonomi Islam, politik luar negeri Islam, sistem pendidikan Islam, pidana Islam, itu ya. Oke, sekarang pertanyaannya, Kristen punya sistem pemerintahan Islam, ekonomi Islam? Katolik, Buddha, Hindu, nggak ada. Kalau nggak ada berarti nggak bertentangan. Kalau mereka punya, kita punya, terus kita terapkan, itu bertentangan. Kalau mereka nggak punya, kita punya, terus kita terapkan, juga bertentangan lah. Jadi kita itu insya Allah nggak bertentangan dengan mereka. Jadi orang yang mengatakan bertentangan, ya itu karena mohon maaf, mungkin mereka belum paham, kurang ngerti dan sebagainya. Gitu ya. Terima kasih itu yang bisa disampaikan. Insya Allah kita sambung dalam pertemuan hari Sabtu minggu depan. Jika ada khilaf dan salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan kali ini temanya memang sangat menarik. Dan untuk menerapkan syariat Islam itu memang butuh waktu, dan kayaknya itu untuk kita ini para pengemban dakwah itu harus lebih diskusi untuk memahamkan mereka yang belum paham. Ya mungkin itu dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum acara ini kita tutup bersama, kita baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.